Halo, saya Maria Revnarli Nurung. Selamat datang di video saya di kelas patofisiologi penyakit degeneratif dengan tema stroke hemorrhagic. Berbicara tentang stroke tentunya sudah sangat familiar. Menurut WHO, stroke didefinisikan sebagai tanda-tanda klinik yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak vokal atau global dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih yang menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Stroke terbagi menjadi dua jenis, ada stroke hemorrhagic dan ada stroke iskemik. Pembagian ini dibedakan penyebab terjadinya stroke. Di dalam video ini, kita akan membahas tentang stroke hemorrhagic. Stroke hemorrhagic merupakan pecahnya pembuluh darah di otak sehingga darah tidak dapat mengalir dengan semestinya yang dapat menyebabkan otak mengalami hipoksia dan berakhir dengan kelumpuhan. Penyebab utama stroke hemorrhagic adalah pecahnya pembuluh darah di dalam otak, dan faktor pemicunya adalah hipertensi, penyakit liver, tumor otak, ketidaknormalan pembuluh darah sejak lahir, cedera kepala, aneurisma otak, kelainan darah, efek samping penggunaan obat. Patofisiologi stroke hemorrhagic dibagi menjadi dua, yakni pendarahan intracerebral dan pendarahan suprakoid. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, pendarahan intracerebral. Pecahnya pembuluh darah dan darah masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel-sel otak mati sehingga berdampak pada kerja otak berhenti. Penyebab tersering adalah hipertensi. Yang kedua, pendarahan suprachnoid. Pecahnya pembuluh darah yang berdekatan dengan permukaan otak dan darah bocor di antara otak dan tulang tengkorak. Penyebabnya bisa berbeda-beda, tetapi biasanya karena pecahnya aneurisma. Tanda dan gejala stroke menurut Kemenkes RI dengan slogan segera ke RS. Yang pertama, senyum tidak simetris atau mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Yang kedua, gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Yang ketiga, bicara pelo, tidak dapat bicara atau tidak mengerti kata-kata atau tidak nyambung. Yang keempat, kebas atau bal atau kesemutan separuh badan. Yang kelima, rabun pandangan satu mata kabur terjadi tiba-tiba. Yang terakhir, sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya dan gangguan fungsi keseimbangan. Penata laksanaan yang pertama, singkirkan kemungkinan massa koagulopati untuk memastikan massa promotombin dan tromboplatin pasien adalah normal. Yang kedua, mengendalikan hipertensi karena tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan perburukan udem perihotema serta meningkatkan kemungkinan pendarahan ulang. Yang ketiga, pertimbangan konsultasi bedah saraf bila terjadi pendarahan cerebrum dengan diameter lebih dari 3 cm atau volume kurang dari 50 ml. Yang keempat, pertimbangkan angiografi untuk menyingkirkan aneurisma. Yang kelima, untuk pasien koma berikan mannitol 20% dengan 1 kg per berat badan intravena dalam waktu 20 hingga 30 menit. Yang keenam, pertimbangan terapi hipovolemik dan nimopidin untuk mencegah fosfofema bila secara klinis CT scan menunjukkan pendarahan suprachnoid akut. Yang terakhir, pendarahan intracerebral, yakni obati penyebabnya, turunkan tekanan intrakranial yang meninggi dan berikan nipiotektor. Untuk pencegahan stroke, yakni mengatur pola makan yang teratur dan pemilihan bahan makanan yang beragam
dan lakukan olahraga yang teratur, tidak mengkonsumsi minuman alkohol dan obat-obatan, dan tidak merokok. Sekian dari saya, thank you for watching, semoga bermanfaat.